Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun fasal idza asabal ardu najasatun daibatun fi maudhi'in dhahin, apabila ada tanah terkena najis dan najisnya itu adalah najis cair atau najis berupa air dan tempatnya adalah pada tempat yang bisa dijangkau oleh sinar matahari, fatola'at alaihi samsu, lalu matahari muncul dan kemudian menyinari pada tanah yang terkena najis itu tadi, wahabbat alaihi rihu, karena terkena panas matahari tadi maka bau kencingnya atau bau najisnya itu hilang, fadzahaba atharuha, pun pula bekasnya juga hilang, fafihi qaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Qala fil qadim wal imla, disebutkan di dalam qaul qadim dan al imla, yathuru, kalau seperti itu kondisinya suci karena sudah diterpa oleh sinar matahari sehingga hilang baunya, hilang bekasnya, li'annahu lam yabqa syai'un minan najasati, karena tidak ada lagi yang tinggal di situ dari najis tersebut. Fa huwa kama law ghasala bil ma'i, yang seperti itu persis seperti kalau orang mensuci dengan air atau orang membasuh dengan air. Wa qala fil di dalam kitab al Imam Syafi'i menyampaikan layat huru, tidak suci, wawal asoh, dan ini yang tepat, li'annahu mahallun najisun, karena itu adalah tempat yang najis. Falayat huru bisamsi, nggak bisa suci karena sinar matahari. Kasau bin najisi, seperti baju yang najis. Baju najis tidak cukup dijemur, tetapi harus dibasuh dulu dengan air. Kalau hanya dijemur saja, setelah kena kencing baju ini langsung dijemur berhari-hari umpamanya, tidak ada hujan, tidak ada air, tidak apa-apa, hilangnya karena matahari, maka itu tetap dalam kondisi najis. Wa idza tubihal libnu, apabila batu bata itu dibakar, alladzi khalata bitinihi sarjinu, yang bercampur tanahnya itu dengan kotoran. Jadi kalau ada batu bata, tapi batu bata itu bercampur dengan kotoran dan batu bata itu dibakar, lam yathur, dengan dibakar itu tidak suci, li'annan naro la tathurun najasata, karena api itu tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa mensucikan najis. Wa qala Abu Hasan bin Marzaban, menurut Abu Hasan bin Marzaban atau Marzuban, idza ghasala, apabila ia basuh, tohuro, maka suci, dhahiruhu, bagian luarnya, fatajuzus sholatu alaihi, maka boleh sholat di atas batu tersebut, wala tajuzus sholata fihi, tidak boleh sholat di dalam batu tersebut. Kalau batu tersebut dicuci, otomatis kalau mencuci batu bata itu hanya bagian luarnya saja karena sudah dibakar. Di dalamnya kita nggak bisa nyuci, karena di luarnya sudah dicuci, maka boleh sholat kita di atas batu bata yang dicuci tersebut. Tetapi kita nggak boleh sholat di dalam batu bata itu. Logikanya juga nggak akan mungkin sholat di dalam batu bata, kecuali kalau batu batanya dipecah, maka bisa kita sholat di dalam batu bata itu, dan itu najis, tidak boleh. Ketika batu bata itu sudah dicuci, maka bagian luarnya bersih, kita boleh sholat di atas batu bata tersebut. Li'anna ma fihi minasyarjin, karena di dalam batu bata, kenapa kita nggak boleh sholat situ? Di dalamnya itu masih ada kotoran. Kazi bari fisaubi, seperti bulu-bulu yang ada di kain. Fayuhraku bin nari, kemudian dibakar dengan api. Walihada tansaqaba maudhi'uhu, oleh karena itu harus dirubangi tempatnya supaya bersih, di dalamnya itu biar tembus, harus dilubangi, maka baru bisa bersih. Wa idza ghasala, apabila ia basuh, tahura, kemudian ia suci, fajazat as-sholatu alaihi, boleh sholat di atas batu yang sudah dibasuh itu tadi. Wal madhabul awalu, ini adalah pendapat yang pertama. Fa in asaba asfalal khuffi,
kalau di bagian bawah khuf atau sepatu itu najasatun, ada najis, fadallakahu alal ardi, kemudian di bawah sepatu itu ada najis dan najis yang di bawah sepatu itu dikesetkan ke tanah atau diusapkan ke tanah, nudirat, perlu diperhatikan. Fa in kanatin najasatu rotbatan, kalau najisnya itu adalah cair, lam yajis, tidak boleh, artinya tidak hilang najisnya. Wa in kanat yabisatan, kalau najisnya itu adalah najis kering, fa fihi kaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Qala fil jadid, menurut qaul jadid Imam Syafi'i, la yajuzu, tidak boleh, hatta yaghsilahu, kecuali kalau ia basuh. Li'annahu malbusun najisun, karena dia adalah terpakai dalam keadaan najis. Falaya yajzi'u, maka tidak boleh digunakan. Fihil mashu, maka tidak boleh diusap. Kasaubi, seperti halnya baju. Seperti baju terkena najis, tidak bisa hanya diusap. Kena telek itu nggak boleh diusap begitu, harus dicuci. Waqala fil imla wal qadim, disebutkan dalam kitab al-imla dan kitab al-qadim, ya juzu, boleh saja, lima ruya Abu Sa'id al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukum ilal masjidi, kalau kalian mendatangi masjid, fal yang durna alaihi, maka hendaklah melihat kedua sendalnya. Fa in kana bihima khobisun, kalau di sendal itu ada kotoran, fal yamsahhu, maka hendaklah dikesetkan, bil ardi, di tanah, tsumma liyusalli fihima, lalu sholatlah dengan menggunakan dua sandal tersebut. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah itu mengantisipasi atau menasehati para jamaah waktu itu ketika datang ke masjid supaya melihat sendalnya, ada nggak kotoran di bawah sendalnya itu. Kalau ada kotoran di bawah sendalnya, maka hendaknya dikesetkan ke tanah, kemudian sholat di atas sendal itu. Dulu kan masjidnya tidak ada keramik, masjidnya itu lantainya adalah lantai tanah atau lantai pasir, maka sholatnya di atas sendal, maka cukup sholat di atas sendal itu setelah dikesetkan. Ini membuktikan bahwasanya cukup dikesetkan ke tanah maka menjadi suci dan boleh melakukan sholat. Wali'annahu takarrara fihin najasah, karena namanya sendal itu selalu berulang-ulang terkena najis. Fa'ajza'u fihi al-masha, maka boleh membasuhnya atau boleh mengusapkannya sandal itu ke tanah, kamaudhi'il istinja'i, seperti halnya tempat istinja. Jadi istinja itu kan mengambil batu, kemudian batu itu dioleskan ke tempat keluarnya najis. Jadi diibaratkan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.